Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Jaswani, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf semester 4 dengan NIM 21010300105. Di sini saya akan menjelaskan resume jurnal tentang strategi public relation atau media relation yang dilakukan oleh PT Unilever dalam menanggapi kasus pemutusan hubungan kerja 161 karyawan di Rungkut, Surabaya. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS Media Relation yang diampu oleh Ibu Ajeng Pradesti. Langsung aja, jadi penelitian ini bertumpu pada masalah strategi komunikasi yang digunakan PR PT Unilever Indonesia dalam menghadapi berbagai pemberitaan media massa terkait isu pemutusan hubungan kerja 161 karyawan di pabrik Rungkut, Surabaya yang terdampak akibat perubahan unit-unit perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi komunikasi yang dilakukan Public Relation Unilever dalam menghadapi kasus tersebut agar tetap menjaga nama baik perusahaan Unilever itu sendiri. Nah, pemberitaan terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia sempat menjadi lirikan di sejumlah media massa. PHK tersebut dilakukan kepada 161 karyawan di pabrik Rungkut, Surabaya. Diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia dikarenakan perusahaan sedang melakukan transformasi operasi bisnis. Demi keberlangsungan perusahaan, PT harus melakukan tindakan cerdas di tengah situasi bisnis yang kompetitif dan terus berubah. Menanggapi hal tersebut, PT harus melakukan berbagai kebijakan, salah satunya dengan melakukan PHK 161 karyawan tersebut. Endri Supriyanto, selaku Kepala Pabrik Rungkut Unilever Indonesia, menjelaskan bahwa keputusan PHK tersebut telah melalui berbagai pertimbangan yang objektif dan strategis dengan mengevaluasi berbagai alternatif demi memperkecil kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan terhadap sumber daya manusia. Pemutusan kerja tersebut memancing reaksi pro kontra dari sejumlah pihak. Hal ini terlihat dari beragam judul berita yang menjadi sorotan utama di media massa. Banyak media yang membahasakannya dengan PHK sepihak. Ada pula yang mengatakan bahwa PHK yang dilakukan tanpa adanya penanggung-jawaban penuh dari PT Unilever itu sendiri dan hak karyawan yang di PHK. Atas banyaknya isu yang bermunculan, pihak Unilever pun berusaha untuk menenangkan media agar tidak merusak nama baik perusahaan. Nah, ditemukan bahwa Unilever telah menggunakan strategi publication dan social responsibility dalam menghadapi pemberitaan media massa. Strategi pertama melalui publikasi. Temuan data mengungkapkan bahwa dalam menanggapi berita yang meluap, pihak Unilever dengan sigap memaparkan secara langsung melalui perantara Kepala Pabrik Rungkut Unilever Indonesia, Bapak Endri Supriyanto, pada tanggal 30 Maret 2002 lalu. Beliau menjelaskan bahwa keputusan PHK tersebut yang dikeluarkan merupakan opsi terakhir yang diambil perusahaan dan sudah melalui proses pertimbangan yang cukup lama dan juga matang. Nah, strategi selanjutnya yakni social responsibility atau tanggung jawab. Menenangkan media dengan informasi bahwa PT tetap melakukan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak karyawan. Hal ini dikuatkan juga dalam press release yang dikeluarkan Unilever bahwa perusahaan telah melakukan serangkaian komunikasi terbuka dengan serikat pekerja melalui rapat bipartit yang berlangsung sebanyak 2 kali kepada seluruh karyawan melalui komunikasi sosialisasi atau town hall. Disambung dengan komunikasi personal dengan karyawan yang terdampak. Selain kompensasi pesangon yang melebihi standar kewajiban yang ditetapkan undang-undang, perusahaan juga berkomitmen memberikan berbagai dukungan lain, diantaranya intensif pelatihan dan serangkaian paket manfaat yang akan mendukung kesiapan karyawan terdampak agar dapat tetap produktif pasca penyelesaian masa kerja di perusahaan Unilever tersebut. Kedepannya dan juga selama proses berjalan, perusahaan tetap berkomitmen untuk membuka semua jalur komunikasi dengan karyawan dan serikat pekerja.
proses transisi ini juga akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, melalui strategi ini dapat dilihat adanya itikat baik dari PT Unilever Indonesia terhadap karyawan, artinya tidak menyanyiakan dan melupakan jasa karyawan yang telah mengabdi pada perusahaan. Perusahaan tetap memikirkan masa depan para karyawan yang terdampak dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan demi menciptakan kemantapan dan kesiapan mereka untuk bisa bertahan meski bukan di Unilever lagi. Perusahaan juga tetap peduli dengan tetap membukakan pintu komunikasi sebagai wadah mendengarkan apresiasi dari karyawan atau aspirasi dari karyawan, sehingga perusahaan tidak terkesan meninggalkan mantan karyawannya begitu saja. Nah, dua strategi PR di atas sekaligus membantu PR dalam membangun identitas dan citra perusahaannya kembali, menggugurkan opini-opini negatif publik tentang ketetapan isu PHK tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Fanyo dalam Artis 2011. Terdapat beberapa sasaran public relation, yakni untuk membangun identitas dan citra perusahaan, menghadapi krisis, dan mempromosikan aspek kemasyarakatan. Nah, artinya dua strategi komunikasi yang dilakukan oleh PR PT Unilever Indonesia juga telah mencapai sasaran dalam membangun identitas dan citra perusahaannya kembali. Nah, kesimpulan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Public Relation PT Unilever Indonesia dalam menghadapi pemberitaan media massa sudah sangat baik sekali. Mereka telah berhasil menjawab segala keresahan media terhadap isu PHK, terhadap para karyawan yang terdampak pada perubahan unit-unit perusahaan. Penting sekali bagi PR suatu perusahaan untuk bergerak cepat dan peka terhadap situasi perusahaan, apalagi itu mencakup nama baik perusahaan. Karena media merupakan jembatan pembentukan opini publik yang menentukan terhadap baik buruknya perusahaan. Ada berbagai macam strategi yang dilakukan PR dalam menghadapi pemberitaan media, yakni melalui strategi publication dan juga social responsibility. Strategi publikasi sudah sesuai dengan dugaan saya sebelumnya, yakni adanya tindakan cepat Unilever dengan mengirimkan perwakilan secara langsung untuk berbicara pada awak media, disusul pula dengan diterbitkannya press release. Kemudian strategi tanggung jawab yang sudah dipenuhi perusahaan dengan memberikan hak karyawan, bahkan memberikan pelatihan bagi karyawan yang terdampak. Kedua strategi ini kelama-lamaan akan membentuk opini positif publik apabila tersorot oleh media lagi. Pentingnya PR dalam perusahaan agar dapat mengcover berita yang negatif dengan berita yang positif, hingga PR perusahaan pun akan berhasil dalam memenuhi sasarannya untuk tetap menjaga nama baik perusahaan. Nah, jadi itulah resume jurnal mengenai PT Unilever yang harus menghadapi permasalahan citranya terhadap pemecatan hubungan kerja atau PHK, pemutus hubungan kerja 161 karyawan di Sumut, Surabaya. Sekian dari saya, Gafni Ospani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.